Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fadil Akbar dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Omen 3 Misteri Organisasi Rahasia The Judges karya dari Lexi Su. Novel ini berjudul Misteri Organisasi Rahasia The Judges. Novel ini ditulis oleh Alexander Su atau biasa dikenal dengan nama Lexi Su. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada September tahun 2013. Novel ini terdiri dari 312 halaman. Lexi Su, penulis kisah-kisah bertema misteri dan thriller. Ia merupakan seorang Sherlockian penggemar sutradara bernama J.J. Abrams dan fanatik dengan angka 47. Ia suka sekali dengan Big Bang dan Running Man. Saat ini, Lexi Su tinggal di Bandung bersama anak laki-lakinya, yaitu Alexis Maxwell. Novel-novelnya yang sudah terbit adalah Yuhan Series, yang terdiri dari Obsesi, Pengurus Mos Harus Mati, Permainan Maut dan Teror, serta Omen yang baru terdiri dari 7 lukisan horor dan misteri organisasi rahasia The Judges. Novel ini menceritakan tentang para tokoh utamanya yang berusaha untuk menyelidiki dan membongkar kasus yang terjadi dalam seleksi suatu organisasi rahasia yang bernama The Judges. The Judges adalah organisasi paling elit di SMA Harapan Nusantara. Organisasi inilah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pergantian kepala sekolah, mengatur kepengurusan OSIS, dan bahkan organisasi ini memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan siapa saja yang berani menentang mereka. Identitas para anggotanya pun sangat dirahasiakan. Hanya kepala sekolah dan para dewan guru yang mengetahui identitas para anggotanya. Dan tahun ini, organisasi rahasia tersebut akan mengadakan seleksi untuk mengangkat anggota baru The Judges. Dan dipilihlah 10 siswa yang dianggap paling berpengaruh dan dapat diandalkan di SMA Harapan Nusantara. Seleksinya dilaksanakan selama 4 hari dan pada malam hari di sekolah, supaya tidak ada orang yang tidak berkepentingan tahu akan adanya seleksi rahasia itu. Di antara 10 siswa tersebut, ada 3 siswa yang dipandang sebagai yang paling patut diperhatikan secara khusus. Erika Guru, siswi paling jenius yang pernah dimiliki SMA Harapan Nusantara, peraih peringkat umum pertama di angkatannya, sekaligus pemilik daya ingat fotografis yang berarti ia tidak akan melupakan apa saja yang dilihat atau didengarnya. Kemudian ada Valeria Guntur, peraih peringkat umum kedua di angkatannya. Ia terkenal dengan kemampuan olahraganya yang berada di atas rata-rata. Dan yang terpenting, ia adalah putri dari keluarga Guntur. Selanjutnya ada Rima Hujan, pelukis handal SMA Harapan Nusantara, ketua klub kesenian, dan memiliki penampilan mengerikan dengan rambut yang nyaris menutupi seluruh bagian wajahnya. Mereka bertiga inilah yang akan bekerjasama untuk memecahkan misteri yang terjadi dalam seleksi The Judges. Seleksi The Judges ternyata tidak berjalan mulus. Bahkan baru pada malam pertama, seleksi sudah menelan korban. Korbannya adalah salah satu calon anggota The Judges dan mulai memunculkan dugaan bahwa anggota The Judges lah pelakunya. Begitulah yang terjadi seterusnya. Satu demi satu korban mulai berjatuhan sampai pada malam seleksi pada hari ketiga. Melalui korban-korban yang sudah berjatuhan, diketahui bahwa pelakunya menggunakan pistol dengan peluru berjenis nail gun. Pada hari keempat, hari terakhir seleksi, surat yang menyatakan bahwa calon anggota yang tersisa diminta untuk berkumpul di ruang perpustakaan. Dan tidak seperti biasanya, kali ini seleksi diadakan pagi hari ketika jam pelajaran masih berlangsung. Ya, dan disinilah klimaks ceritanya. Ternyata, surat yang dilayangkan kepada calon anggota The Judges bukan berasal dari hakim tertinggi The Judges, yang belakangan diketahui bernama Putri Badai, yang juga adalah ketua OSIS dan ketua klub memanah. Melainkan adalah Diki Dermawan, pacar dari Putri Badai dan ketua klub judo. Bersama dengan Lindi, selingkuhannya, Diki melakukan kejahatan ini, juga bersama dengan Helen, salah satu calon anggota The Judges yang mendadak jadi sekutu Diki dan Lindi. Yang paling terpukul dengan kenyataan ini tentu saja adalah Putri Badai. Rasanya sulit membayangkan orang yang ia cintai selingkuh dengan temannya sendiri. Diki mengumpulkan seluruh calon anggota The Judges dengan tujuan untuk menghabisi mereka satu persatu.
Namun, upaya Diki itu dapat digagalkan oleh Erika, Valeria, Rima, dan bala bantuan yang berasal dari Victor Yamada, Leslie Gunawan, dan Ajun Inspektur Lukas yang diam-diam bersembunyi di tingkap langit-langit perpustakaan. Cerita ditutup dengan Rima dan temannya, Arya Topan, yang seperti sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada sang tokoh utama, Erika Guru. Yang pertama ada tema. Novel ini bertema utama misteri sebuah organisasi. Namun, terdapat beberapa adegan pada cerita ini yang romantis, tentunya untuk mengurangi sensasi misteri pada novel ini. Selanjutnya ada penokohan. Yang pertama, Erika Guru memiliki sifat cerdas, dibuktikan dengan menjadi juara pertama di angkatannya. Dia juga merupakan siswi preman yang punya daya ingat fotografis dan juga pemberani. 2. Valeria Guntur merupakan siswi yang terkesan cupu dan alim. Kepintarannya hanya sedikit di bawah Erika. Dia juga anggun, namun dia diam-diam jago olahraga dan menguasai bela diri. 5. Hujan. Ia merupakan siswi pendiam, misterius, agak menyeramkan. Namun, ia merupakan siswi yang jago dalam hal menulis. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang dari ketiga tokoh utamanya, yaitu sudut pandang Erika, sudut pandang Valeria, dan sudut pandang Rima. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan cenderung baku, namun tetap mudah dipahami. Bahasa yang digunakan penulis dalam dialog antar tokoh tidak seluruhnya baku, namun nyaman untuk dibaca untuk kita. Lalu ada latar. Yang pertama ada latar tempat, seperti di sekolah, di jalan menuju sekolah, di rumah Rima, di perpustakaan, dan lainnya. Kedua ada latar suasana seperti menegangkan, bahagia, romantis, sedih, serta cemburu. Kelebihan dari novel ini ialah menggunakan 3 sudut pandang. Sudut pandang yang berbeda-beda ini membuat pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh tiap-tiap orang dalam cerita, sehingga tidak membosankan dan menyenangkan untuk diikuti. Selain itu, tokoh-tokoh dalam novel ini memiliki karakter yang kuat, unik, dan tidak banyak ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Kekurangan novel ini yaitu terlalu banyak kata-kata sumpah serapah, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Selain itu, novel ini terlalu banyak pikiran pribadi si tokoh utama yang melenceng dari topik, sehingga paragraf yang ada menjadi tidak penting. Maka kesimpulannya, buku ini tidak cocok untuk dibaca oleh anak-anak, namun cocok untuk dibaca oleh remaja usia 16 tahun ke atas. Buku ini pun memiliki hikmah yang dapat diambil, yaitu mengajarkan untuk menjadi manusia yang berani meski berada dalam kondisi yang tertekan dan bahaya.